Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Di satu sisi, selang beberapa waktu lamanya Rimuru terbangun dari pingsannya. Di sana Rimuru hanya melihat dunia yang telah hancur. Lantas Rimuru pun memanggil Ciel dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ciel pun menjelaskan, kita berada di ujung ruang dan waktu, Master. Sejenak Rimuru terdiam dan dia juga merasakan kalau di dalam tubuhnya terkumpul energi yang begitu sangat besar. Lalu tiba-tiba seringai muncul di wajah Rimuru. Dia bergumam, inilah kekuatan yang kujari selama ini. Ya, energi penciptaan dan kehancuran. Rimuru kemudian bertanya pada Ciel, Ciel, sudah berapa lama aku di sini? Ciel menjawab, jika dihitung dari Anda dikirim sampai ke tempat ini, maka sudah ribuan tahun, Master. Dan selama Anda tertidur, saya sudah mengumpulkan energi Trunul untuk Anda, Master. Mendengar itu, Rimuru pun mengucapkan terima kasih. Sontak saja pipi Ciel langsung menjadi merah merona. Sebenarnya Rimuru masih pengen tanya sesuatu pada Ciel, tapi tiba-tiba dalam kepala Rimuru, dia mendengar suara misterius dari entitas tidak dikenal. Suara itu berkata, "Yo, makhluk kecil." Rimuru pun bertanya, "Siapa di sana?" Suara itu membalas, "Kau tidak perlu khawatir, aku ada di pihakmu." Di situ Rimuru berkata, "Kau bilang begitu, tapi kau sendiri tak memperlihatkan wujudmu. Dasar pengecut." Mendengar itu, pemilik suara misterius tersebut tertawa. Dan seketika itu juga, Rimuru merasa ada energi besar dan padat di sekitar tubuhnya. Kemudian Ciel pun berkata, "Master, Anda telah diberikan berkah kehendak kehancuran. Apakah Master mau menerimanya?" Sejenak Rimuru bingung. Dia berkata, "Aku tak tahu apa ini. Lantas kenapa aku harus menerimanya?" Di satu sisi, suara misterius tersebut terus memaksa Rimuru untuk menerima kekuatan yang dia berikan. Tentunya hal ini membuat Rimuru jengkel. "Ciel, siapa sebenarnya orang ini?" ucap Rimuru. Dan Ciel membalas, "Setelah menganalisis seluruh multiverse, saya menyimpulkan bahwa suara itu milik Zeus Dragon Ivarats." Rimuru bertanya lagi, "Ivarats? Siapa itu?" Dan Ivarats memberitahu, "Aku adalah Ivarats. Aku menginginkan kehancuran lebih dari siapapun." Mendengar hal itu, Rimuru makin keheranan. Rimuru berkata, "Apa hubungan semua ini denganku, ha?" Namun Ivarats hanya tertawa ketika mendengar pertanyaan Rimuru itu. Sontak saja tanggapan Ivarats ini membuat Rimuru merasa dipermainkan. Emosi Rimuru semakin meluap-luap dan keluarlah aura mengerikannya. Seketika juga tempat itu bergetar seperti ada gempa. "Jawab pertanyaanku, atau akan kucincang tubuhmu nanti, bajingan." Dan Ivarats menjawab, "Wahahaha, kau memang orang yang menarik, Rimuru." Sejenak Ivarats menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia melanjutkan ucapannya, "Aku akan memberimu restuku dan menjadikanmu penerusku." Sontak saja kata-kata Ivarats itu membuat Rimuru makin gak paham dengan maksud sosok tersebut. Ivarats menjelaskan, "Aku hanya ingin kau menghancurkan dunia ini, dan untuk itu aku bersedia memberikanmu kekuatanku." Lantas Rimuru berkata, "Aku ingin menciptakan dunia yang sempurna dan tak peduli tentang mimpi bodohmu itu." Ivarats pun menjawab, "Wahahaha, tak perlu khawatir Rimuru. Aku hanya ingin kau menghancurkan dunia ini. Dan setelah itu aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Jadi bagaimana? Deal?" Lantas Ciel pun menyarankan agar Master menerima tawaran dari Ivarats ini. Karena dengan mendapatkan kekuatan dari individu yang bernama Ivarats, Master bisa mengatur ulang semuanya. Ketika mendengar saran dari Ciel, Rimuru pun menganggukkan kepalanya. Dan tanpa pikir panjang, Rimuru menerima kekuatan Ivarats tersebut.
Aku tahu kau akan melakukannya, Rimuru Tempesto. Setelah Ivarash mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Rimuru mulai berevolusi dan kekuatan yang begitu besar mengalir dalam tubuhnya. Di situ Ivarash berkata, "Sudah waktunya kau berangkat. Semoga kau beruntung, Rimuru." Setelah mengatakan itu, secara tiba-tiba suara Ivarash tak terdengar lagi. Sementara itu Rimuru menjawab, "Aku tak butuh keberuntungan, yang terpenting adalah kekuatan." Lalu kemudian Rimuru memejamkan matanya dan dia mencoba mengeluarkan gelombang gancuran dari skill barunya. Lantas Rimuru bertanya, "Jiel, bisakah kita kembali ke masa lalu?" Jiel pun menjawab, "Selama Master tertidur, saya sudah membuat ulang dan mengatur setiap skill yang dimiliki Master, sehingga sekarang perjalanan waktu menjadi lebih mudah." Rimuru membalas, "Kalau begitu, ayo kita kembali. Aku masih ingin bersenang-senang dengan Mikael." Dan Jiel menjawab, "Dimengerti, Master." Seketika itu juga, Jiel mengirim Rimuru ke masa lalu. Lebih tepatnya, timeline saat Mikael dan Filwe berniat mengirim Rimuru ke ujung ruang dan waktu. Jadi Bre, ketika lingkaran sihir dan Chrono Siltation aktif, anehnya Rimuru masih tetap di situ. Dan hal ini membuat Mikael dan Filwe tak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan kata lain, usaha mereka berdua telah gagal dan Chrono Siltation tak berpengaruh pada Rimuru. Di satu sisi, saat melihat ekspresi tercengang mereka berdua, Rimuru tak bisa berhenti menahan gelak tawanya. Sementara itu, Mikael bergumam, "Nani, kenapa dia masih berada di sini? Dia memiliki 3 inti naga dan skill yang sangat menakutkan. Ditambah lagi aba-abaan energi dari tubuhnya itu. Bagaimana dia bisa bertambah kuat hanya dalam sekejap saja? Sial, apakah harus berakhir seperti ini?" Di satu sisi, Rimuru berkata, "Terima kasih Mikael, kau membuat semua ini jadi lebih mudah sekarang." Tak mau membuang waktu dengan obrolan busuk ini, Rimuru pun mengaktifkan skill yang bernama Origin Skill Demon Flame. Dalam sekejap, pedang Rimuru dilapisi api merah kehitam-hitaman. Ini adalah api khusus yang dibuat untuk menyiksa malaikat. Seketika juga Rimuru langsung menikam perut Filwe. Sambil melakukan hal tersebut, Rimuru berkata, "Rasakanlah api yang membakar tubuhmu sampai kau meninggal." Wahahaha. Sedangkan Filwe sendiri yang terkena serangan tersebut, dia menjerit kesakitan. Filwe terus menangis saat tubuhnya dilahap oleh api. Saat melihat tragedi itu, Rimuru berkata, "Wah, lama sekali ya. Kalau begitu, akan kuakhiri saja hidupmu, Filwe Azatot." Dalam sekejap, Filwe dimukbang Rimuru. Setelah urusan dengan Filwe selesai, Rimuru menghampiri Mikael yang tubuhnya gemetaran tak berhenti. Dan tepat di depan Mikael, Rimuru berkata, "Berkatmu, aku bisa mencapai tujuanku lebih awal. Karena kekuatan ini hanya bisa didapat di ujung ruang dan waktu." Lantas kemudian Rimuru mulai menunjukkan kekuatan barunya, yaitu gabungan antara Trunul dan kekuatan Ivarash. Dalam sekejap muncul benda hitam di tangan Rimuru. Rimuru berkata, "Aktifkan kekuatan tertinggi, Trunul." Mendengar itu, mata Mikael melebar ketakutan. Dia menyadari apa yang akan terjadi. Mikael berkata, Jangan bilang kau ingin." Sebelum Mikael menyelesaikan perkataannya, Rimuru memotong ucapan lawan bicaranya. Rimuru membalas, "Aku akan menghancurkan dunia ini dan segala makhluk hidup di dalamnya. Setelah itu akan kuciptakan kembali dunia yang sempurna." Kemudian Rimuru terbang ke atas langit dan melemparkan benda hitam yang di dalamnya tersimpan kekuatan yang sangat besar. Melihat hal itu, Mikael berteriak, "Jangan!" Tapi percuma saja. Teriakan Mikael itu tak pernah membuat Rimuru menghentikan serangannya. Dan dalam sekejap, serangan Rimuru tersebut membuat seluruh ruang, waktu, dimensi, tanah, lautan, dan semuanya lenyap. Yang tersisa di dunia ini hanyalah satu sosok mutlak, yaitu Dewa Rimuru Tempesto. Sambil melayang di atas langit, Rimuru berkata, "Ya, aku telah berhasil menghancurkan dunia yang rusak ini." Gak lama kemudian dari arah belakang, Jiel memeluk Rimuru. "Kalau begitu Jiel, ayo kita ciptakan dunia yang sempurna," ucap Rimuru. Dan Jiel menjawab, "Dimengerti, Master." Lalu kemudian Jiel dan Rimuru mulai menciptakan dunia yang baru dengan menggunakan energi Trunul miliknya. Sungai, hutan, gunung, dan semuanya tercipta kurang dari sedetik. Dunia yang indah ini telah tercipta tanpa seekor makhluk pun. Di situ Rimuru berkata, indah sekali. Sekarang aku bisa hidup damai bersama Jiel. Dan tunggu,
Dan siapa? Kenapa aku tak ingat? Apakah ini imajinasiku? Sepertinya aku lupa sesuatu yang sangat penting. Dan ketika Rimuru mencoba mengingat seseorang yang berharga di hidupnya seperti Milim dan anak-anak, ironisnya dalam ingatan Rimuru, dia cuma melihat gambaran buram tentang mereka. Gak lama kemudian dengan kedua tangannya, Ciel menghampiri Rimuru dan memegang wajah Rimuru. Di situ Ciel berkata, "Sekarang kita bisa hidup bersama tanpa gangguan apapun, Master." Rimuru menjawab, "Apa yang kau kata?" Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, Ciel langsung nyosor dan mencium bibir Rimuru. Lalu setelah itu, Ciel berkata, "Ih, Master sangat manis deh." Dan anehnya, setelah ciuman itu Rimuru hanya diam, tak berkata apa-apa. Sambil memeluk Rimuru, Ciel berkata, "Mulai sekarang kita akan selamanya bersama, Master." Kami akan kembali.